Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Hari ini Pak San akan menjelaskan terkait dengan 4 cara untuk mendapatkan kesuksesan hidup. Di sini adalah 4 rumus yang penting kita ajarkan kepada anak-anak sedari dini terkait bagaimana untuk mereka mencapai kesuksesan dalam hidup mereka. Kembali bahwa makna kesuksesan itu sangat banyak. Orang-orang banyak berpersepsi terkait dengan apa sih itu sukses. Namun kembali banyak sekali definisi yang akhirnya mengerucut bahwa makna kesuksesan adalah ketika kita dapat berperan dan bahagia sesuai dengan porsi kehidupan yang Allah berikan. Di sini bagaimana cara untuk menjadikan anak-anak kita mampu untuk meraih kesuksesannya di masa mendatang? Ajarkan mereka dengan 4 rumus berikut. Disimak ya. Yang pertama adalah ajarkan anak-anak untuk mengurangi berbicara dan lebih banyak mendengar. Kecenderungan anak-anak di usia dini akan lebih banyak berbicara daripada mendengarkan orang lain, termasuk orang tuanya. Namun seiring waktu, mulailah perlahan untuk ajarkan mereka lebih baik dalam menyimak dan juga mendengarkan orang lain. Ketika itu, kita ajarkan mereka untuk menahan diri dalam berbicara ketika orang lain sedang berbicara. Di situ adalah makna kesuksesan di mana mereka pun akan lebih bijak dalam berkomunikasi dan menyampaikan sesuatu. Ketika mereka ingin menyampaikan sesuatu pun adalah hal-hal yang penting dan juga layak untuk didengar oleh orang lain. Kembali bahwa anak-anak yang cenderung lebih bisa untuk mendengarkan orang lain atau individu yang lebih bijak dalam mendengarkan orang lain daripada lebih banyak berbicara, kecenderungan akan mendapat kesuksesan hidup lebih baik dalam pola kehidupan secara umum. Yang kedua, ajarkan anak kita untuk tidak banyak mengeluh, tapi lebih banyak menguatkan diri dan orang lain. Kembali bahwa mengeluh dan menguatkan adalah dua hal yang berbeda, di mana keduanya sangat bertolak belakang. Ketika anak-anak lebih sering mengeluh, berarti mental mereka masih belum kuat, di mana kita harus menguatkan mereka agar mereka pun terbiasa untuk selalu berhadapan dengan motivasi dan semangat ketika mereka jatuh dan juga terpuruk. Anak-anak yang cenderung lebih sering mendapat afirmasi atau dukungan dari orang tuanya di dalam kondisi sesulit apapun, kecenderungan mereka akan hidup juga dengan penuh semangat dan juga dapat menguatkan minimal dirinya sendiri di saat mereka dalam kondisi tidak nyaman. Di sini, orang dewasa yang saat ini menjadi seorang motivator atau mereka yang dapat untuk meyakinkan orang lain dengan kekuatan dan sugestinya adalah anak-anak terdahulu yang lebih mendapatkan porsi-porsi dukungan dari orang tuanya untuk menguatkan diri mereka. Dan yang ketiga adalah ajarkan anak-anak kita untuk tidak sering membenci, tapi ajarkan mereka lebih banyak mencintai. Kembali bahwa membenci dan mencintai adalah porsi-porsi perasaan, di mana anak-anak juga akan tergerak untuk membenci apa yang tidak mereka sukai di hadapannya atau apa yang tidak nyaman dalam konteks apa yang mereka inginkan, dan juga mereka akan mencintai apa yang mereka sukai dan sesuai dengan harapan mereka. Namun kedewasaan akan menuntut mereka untuk dapat mencintai lebih banyak daripada membenci. Dari itu, selalu ucapkan dan utarakan perasaan cinta kita terhadap mereka agar mereka lebih sering dan juga terbiasa akan hal-hal berbau cinta daripada kebencian. Kembali anak-anak yang terlahir dari lingkungan yang lebih banyak ungkapan cinta di dalamnya, porsi-porsi kelekatan dan juga rasa kasih sayang lebih antar satu sama lain akan mendukung anak menjadi individu yang juga penuh dengan kasih sayang dan rasa cinta daripada sebaliknya lebih banyak membenci lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ajarkan anak-anak kita untuk lebih sering memahami daripada mereka mengabaikan. Kembali bahwa di sini adalah pola kepedulian, karena orang-orang sukses dan bahagia dalam kehidupannya adalah orang-orang yang juga dapat berperan dalam lingkungannya. Kembali bahwa peran-peran sekecil apapun yang akan diberikan anak kita terhadap lingkungannya akan membuat mereka nyaman dan juga merasa memiliki peran dalam kehidupan. Di sini kesuksesan hidup yang akan mereka dapatkan ketika mereka mampu untuk memahami lebih banyak perbedaan dan juga banyak juga karakteristik yang ada
di sekelilingnya daripada mereka mengabaikan. Kembali anak-anak yang sering diberikan pemahaman oleh orang tuanya, diberikan komunikasi positif secara afirmasi ataupun dukungan, lebih mudah untuk mendapatkan kesuksesan di usia dewasa karena mereka cenderung untuk tidak mengabaikan sekecil apapun hal-hal dan juga perbedaan yang ada sekelilingnya, menghargai adanya orang lain dan juga menghargai adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan mereka harapkan dan juga tidak sesuai dengan yang mereka miliki. Kembali bahwa hal-hal terkait dengan memahami adalah konteks kedewasaan yang sangat hakiki, di mana anak-anak yang sukses adalah anak-anak yang terlahir untuk dapat memahami sekelilingnya daripada mengabaikan dan juga menolak apa yang disebut sebagai perbedaan. Tadi 4 hal yang dapat kita ajarkan sedari dini kepada anak-anak kita untuk menjaga kesuksesan mereka. Kembali bahwa makna sukses itu sangat banyak ayah bunda. Dari itu kita harus tanamkan kepada diri anak setidaknya untuk mereka dapat hidup dengan bahagia dan bermanfaat di usia dewasa nanti. Dari itu didik mereka dengan kecintaan yang tadi kita terapkan dalam 4 hal yang kita sebutkan. Ayah bunda tidak lupa selalu memberikan dukungan positif terhadap diri anak dan juga bekal-bekal yang selalu akan menjadi penentu kesuksesan mereka di usia dewasa. Sekian dari Pasan, tidak lupa Pasan masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan juga diskusi kembali di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.